Uh, Walaupun nanti kita sudah tidak di topiknya noun, ya, kita akan masuk di topik yang berbeda, bukan lagi topik noun, tapi di materi berikutnya ini kita akan senantiasa bergantung kepada noun sebagai subjek. Karena nanti untuk menentukan ciri yang kamu pakai dalam suatu kalimat, to be apa yang akan kamu pakai, apakah is, are, was, were, have, has, itu nanti akan melihat apakah nounnya, ya, apakah noun atau subjeknya itu nounnya dalam bentuk plural, singular, or uncountable noun. Itu sangat penting nantinya, ya, menentukan ciri dalam kalimat-kalimat yang akan kita pelajari berikutnya. Itu akan sangat bergantung kepada noun atau subjeknya. Jadi makanya walaupun kita lanjut, kita akan sering-sering lagi melihat ke nounnya. Jadi yang masih belum lulus di topik noun kemarin, itu kita akan masih terus menggunakan noun, ya, karena ketika kita berbicara tentang sentence, kita akan tetap berbicara tentang subjeknya, dan subjeknya itu akan diisi oleh noun. Dan noun dengan tiga kategori, countable, singular, plural, singular kan plural, kemudian uncountable. Oke. Nah, meeting 4 ini kita akan melihat basicnya, ya. Basicnya nanti kamu perhatikan baik-baik ketika menjelaskan, supaya nanti ketika selesai menjelaskan, kamu bisa berlatih nanti di exercise 1 dan 2 di modulmu. Nah, di modulmu itu sudah tersedia juga materinya, latihannya ada, kemudian penjelasannya juga sudah ada di modul. Nah, di sini kita akan review saja, ya. Nanti kalau ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan. Tapi biasanya baru tahu tidak mengerti itu kalau sudah mengerjakan soal. Nah, makanya kalau mengerjakan soal tidak sungguh-sungguh, nah itu biasanya tidak mendapati bahwa materi ini masih sulit, yang ini masih sulit, ya seperti itu. Atau ada juga yang kesulitan tapi tidak mau berusaha. Ya, itu lain cerita lagi, ya. Kesulitan tapi tidak mau berusaha. Dan sayangnya kita sekarang di online, tidak bertemu langsung, sehingga tidak bisa diskusi dengan teman-teman yang sudah bisa, ya. Nah, ya, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu supaya bisa saling bertemu, saling berdiskusi di ruang kelas atau di kampus, ya. Oke. Kita akan masuk di topik berikutnya, yaitu passive verbs. Jadi kita masuk ke pasif, ya. Kata-kata kerja yang digunakan dalam kalimat pasif. Kalau semester lalu kamu belajar kalimat aktif sentence, ya. Nanti kamu mudah-mudahan ketika selesai penjelasan ini, kamu akan recognize, ya, apa perbedaan aktif sentence dengan passive sentence. Nah, di tiga tujuan di sini mempasang identify verbs in passive sentence, kemudian using the correct verb in passive sentence, kemudian analyze passive sentences. Jadi meeting ini nanti 3 minggu lagi, ya. Kemarin nouns-nya kita belajar 3 minggu, kemudian passive verb nanti kita akan belajar 3 minggu, setelah itu UTS, ya. Jadi kita 3 minggu ini akan belajar kata kerjanya, kata kerja yang digunakan dalam kalimat pasif. Nah, yang pertama itu adalah identify dulu, ya. Mengidentifikasi yang mana sih yang namanya passive verb. Passive verb, supaya nanti bisa menggunakannya secara tepat ketika membuat. Ini semester 1 juga kita sudah lihat ini, ya. Kata kerja bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga, bentuk. Jadi ada 3 bentuk.
Nah, nanti yang kita akan pakai, misalnya yang pertama, ini ada occur, kemudian bentuk keduanya occur adalah tambah id ya. Kemudian past participle-nya ini artinya ini tata kerja beraturan ya, karena belajar sebelumnya ada kata kerja beraturan atau tidak beraturan. Nah, nomor 1 dengan nomor 2 ini beraturan ya, kamu penting mengetahui jenis kata kerja ya. Oke, kata kerjanya dulu, kemudian field ini kata kerja tidak beraturan. Field. Kemudian grow ini juga tidak beraturan. Grown. Ya. Jadi perhatikan baik-baik ya. Nanti kata kerja ini akan kita pakai dalam pasif yang mana? Apakah pasnya atau past verbnya atau past participle-nya? Appear. Ya. Kemudian bisa lihat ininya mem kan? Bisa lihat layarnya mem? Bisa, Mem. Bisa, Mem. Ya, jadi mem sedang menayangkan perbedaan kata kerja ya. Kata-kata kerja ini perhatikan baik-baik, nanti akan kita pakai di kalimat eat, ate, eaten, kemudian play, kemudian played, kemudian show, kemudian shown. Nah, ini ya perbedaannya. Jadi kita lihat bahwa ada nanti kata kerja present yang digunakan dalam present, this one use in present, kemudian this one past verb use in past tense, and then this one that we will use in passive ya. Ini semuanya kata kerja yang muncul di passive. Remember, notice bahwa semua kata kerja yang akan kamu pakai hanya di past participle ya, supaya nanti tidak bingung ya. Biasanya ini paling sering menggunakan kata kerja bentuk kedua, ada yang 1, 2, bahkan ada yang biasa ke bentuk timnya present participle. Yang kita pakai, perhatikan note ya, catat baik-baik bahwa kata kerja yang dipakai dalam passive verb akan selamanya past participle or kata kerja bentuk ketiga. Oke, tidak pernah akan muncul kata kerja bentuk lain ketika dia past tense. Ya, ketika dia past tense, kamu tidak akan pernah menggunakan kata kerja bentuk present, kata kerja bentuk pertama, atau kata kerja bentuk kedua, atau apalagi bentuk ini. Ya, semuanya past participle atau verb 3, kata kerja bentuk ketiga di semua sentence. Jenis baik itu present, past, future, semuanya akan menggunakan kata kerja bentuk ketiga ya. Makanya nanti kata kerja bentuk ketiganya ini kamu harus ingat. Nah, kalau kerjakan soal itu kalau kamu lupa kata kerja bentuk ketiga, ini yang masalah. Makanya butuh praktis sebelum masuk ujian ya. Karena kalau ujian sudah diatur waktunya. Nanti kalau terlalu lama kan kamu akan panik sendiri. Nah, makanya kalau belum
ketika berlatih ya itu kan belum waktunya 1 minggu ya. Jadi bisa berlatih sambil kerja tugas sambil mengingat ketiganya kata ini ketiganya supaya ketika ujian sudah tidak harus mikir lagi, sudah pernah belajar sebelumnya. Oke. Nah, karena semuanya present, past, future itu kita menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Yang membedakan nanti adalah penggunaan to be. Ya, ini nanti akan ada penggunaan to be. Ya, yang akan membedakan setiap sentence nanti adalah to be-nya. Kata kerjanya akan sama semua, ya, perhatikan. Kata kerjanya akan sama semua. Kata kerja bentuk ketiga. Tapi yang berubah, yang akan menandakan dia present, past, future, perfect itu penggunaan to be-nya. Ya, penggunaan to be. Kalau di present ada 3, is, are. Kalau di past, was, were. Kan kalau di perfect we have, has. Ya kan? Nah ini nanti yang nanti akan mengapa has ini ya. Kemudian kalau di future ada will be, would be. Ya itu nanti perbedaannya. Oke. Jadi terus jadi to be akan berubah berdasarkan tenses. Pertama, to be-nya nanti akan berubah berdasarkan dia tenses apa atau dia konteks waktunya, apakah waktu sekarang, waktu akan datang, waktu kemarin atau waktu yang telah berlalu ya. Perfect ya. Itu akan berubah to be-nya. Kemudian ada 2 hal yang membuat to be berubah. Itu tadi konteks waktunya berubah, dan yang kedua perhatikan dia akan berubah berdasarkan status subjeknya. Apakah dia menggunakan countable noun, dia dalam bentuk singular or plural, atau dia uncountable noun. Nah, gitu ya. Nanti itu akan itulah yang akan menjadi tantangan kamu belajar materi ini. Karena kamu akan harus berlatih ya, berlatih untuk menggunakan perbedaan to be dalam kalimat. Kemudian kata kerjanya selalu harus ketiga. Jadi kalau selama ini cuma ingatnya kata kerja bentuk pertama, sekarang kamu harus mulai mengingat kata kerja bentuk ketiga. Nah, ini tadi di tabel ada 10 kata kerja ya. Ada 10 kata kerja yang kita carikan bentuk ketiganya supaya ini nanti ini ada soal kata-kata kerja. Oh, ada make ya. Make itu bentuk keduanya made, bentuk ketiganya make juga ya. Kata kerja tidak beraturan. Oke. Nah, kita langsung ke contoh ya. Nomor 1 contohnya. Nomor 1 kita lihat contohnya di nomor 1. A car accident bla 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 in front of my office yesterday. Nah, ini kalau BEM belum mau mengecaukan dulu ya kenapa ini masuk pasif. Kita lebih ke struktur dulu ya. Yang jelas ini kalimat pasif. Nah, kita akan menggunakan yang titik-titiknya ini kita akan isi dengan struktur pasif. Ya. Jadi ini kita akan ubah dengan struktur pasif seperti yang ada di kotak ini. To be plus verb we atau kata apa ada katanya untuk ketiganya. Nah, bagaimana mengetahui apakah ini to be apa yang akan dipakai? To be yang akan kita pakai itu adalah berdasarkan konteks waktunya, apakah is, are atau was or were. Bagaimana tahu? Perhatikan ada kata di belakang. Yesterday. Ya, ada kata yesterday. Ya. Jadi artinya yesterday itu masih ingat apa menggunakan apa? Yesterday itu kita menggunakan Was, was or were. Good. Jadi to be-nya itu
past tense ya, past tense karena ada yesterday. Jadi kita akan menggunakan to be, was, or were. Ya, ini penggunaannya was or were. Nah, apakah kita menggunakan was? Apakah kita menggunakan were? Kamu harus mengecek. Apakah kamu harus mengecek subjeknya? Perhatikan, a car accident. Nah, kalau kamu belajar teorinya noun kemarin, a car accident ini masuk dalam apa? Apakah dia countable or uncountable? Ya. Countable. Ya, good. Countable. Kenapa dia countable? Perhatikan penggunaan a. A ini hanya bisa digunakan di countable ya, tidak bisa di uncountable. The car accident. Jadi dia countable dalam bentuk singular. Ya, jadi kalau dia singular artinya you use was, ya kan? You use was. Nah, jadi ya. Jadi begitu cara penentuannya, penggunaan nya. Jadi kita menggunakan was. Kemudian kita harus menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiganya dari occur adalah occurred. Ya, occurred. Jadi ini yang kita akan pindahkan sebagai kata kerjanya. Maka jadilah satu kalimat subjeknya a car accident. Ya, a car accident was occurred. Kemudian yang kesananya akan tetap ya. Nah, ya inilah model kalimat pasif. Jadi penggunaannya apa? Kalimat pasif seperti itu ya. Itu nomor